Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nuristi Hardadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Sinta Amelia dengan ujung NIM 032. Saya adalah Sulasri dengan ujung NIM 026. Di sini kami akan membahas tentang karbohidrat pada mata kuliah Biokimia 1. Selamat menyaksikan. Materi singkat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CnH2ON. Zat ini menjadi sumber energi utama bagi tubuh karena mudah diubah menjadi glukosa melalui proses pencernaan dan metabolisme. Karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contoh bahan pangan sumber karbohidrat antara lain nasi, kentang, jagung, dan ubi jalar. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berperan dalam pembentukan sel, menjaga keseimbangan metabolik, serta memberikan rasa kenyang, sehingga penting untuk menunjang aktivitas harian manusia. Tujuan pembelajaran mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang digunakan yaitu handphone dan laptop. Bahan atau objek yang digunakan yaitu nasi, ubi jalar, jagung, dan kentang. Prosedur project. Pertama, menemukan dan mempelajari materi karbohidrat. Kedua, mencari dan menentukan objek berupa bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar serta kandungan karbohidrat di dalamnya. Ketiga, pembuatan video, dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Keempat, pengeditan video agar menarik untuk ditampilkan. Nasi merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia yang berasal dari biji tanaman padi. Beras sebagai bahan baku utama mengandung karbohidrat kompleks berupa amilosa dan amilopektin yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Nasi mudah dicerna dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi harian. Selain dikonsumsi langsung, nasi juga dapat diolah menjadi berbagai makanan khas seperti nasi uduk, nasi goreng, dan lontong. Proses pengolahannya, beras dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran, kemudian dimasukkan ke dalam panci bersama santan, garam, daun salam, dan serai. Campuran tersebut dimasak hingga airnya terserap sebagian, lalu dikukus hingga matang sempurna dan mengeluarkan aroma harum. Ubi jalar adalah umbi yang kaya akan karbohidrat, serat, serta vitamin A dan C. Kandungan patinya yang tinggi menjadikannya sumber energi yang baik, sementara kadar gulanya memberikan rasa manis alami. Ubi jalar juga mengandung pigmen antosianin dan beta-karoten yang berfungsi sebagai antioksidan. Karena mudah diolah, ubi jalar sering dijadikan bahan dasar makanan ringan tradisional maupun modern. Proses pengolahan, ubi jalar dicuci hingga bersih, dikupas kulitnya, lalu diiris tipis-tipis. Irisan tersebut direndam sebentar dalam air garam agar tidak cepat berubah warna. Kemudian digoreng dalam minyak panas hingga kering dan berwarna keemasan. Setelah ditiriskan, keripik siap disajikan. Jagung merupakan sumber karbohidrat penting selain padi dan gandum. Biji jagung mengandung pati, serat, serta vitamin B kompleks dan mineral seperti fosfor dan magnesium. Jagung juga kaya antioksidan alami seperti lutein dan zeaxanthin yang bermanfaat bagi kesehatan mata. Dalam kehidupan sehari-hari, jagung banyak digunakan sebagai makanan pokok, pakan ternak, hingga bahan dasar industri pangan seperti tepung maizena. Proses pengolahan. Biji jagung dikeringkan terlebih dahulu hingga kadar airnya rendah, kemudian dipanaskan dalam wadah tertutup tanpa minyak. Saat biji mencapai suhu tinggi, uap air di dalamnya akan mengembang dan meletup menjadi bentuk ringan dan renyah. Proses ini menghasilkan popcorn yang siap dikonsumsi. Contoh hasil olahan, popcorn. Kentang adalah umbi yang mengandung karbohidrat kompleks berupa pati, serta vitamin C dan kalium yang penting bagi tubuh. Kentang sering dijadikan sumber energi pengganti nasi, karena mengenyangkan namun rendah lemak. Selain itu, kentang memiliki kandungan serat yang baik untuk pencernaan dan mudah diolah menjadi berbagai makanan modern maupun tradisional. Proses pengolahan. Kentang dicuci bersih, dikupas kulitnya, lalu dipotong panjang berbentuk stik. Potongan kentang kemudian direndam dalam air dingin untuk mengurangi kadar patinya. Setelah itu, dikeringkan dan digoreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah. Contoh hasil olahan yaitu kentang goreng. Jadi dapat disimpulkan bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia yang berasal dari berbagai bahan pangan seperti nasi, jagung, ubi jalar, dan kentang. Setiap bahan memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang bermanfaat untuk menjaga stamina dan fungsi tubuh. Proses pengolahan bahan-bahan tersebut seperti pengukusan, pemanggangan, atau penggorengan bertujuan untuk mempermudah pencernaan, meningkatkan cita rasa, serta memperpanjang daya simpan. Dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan sumber karbohidrat secara seimbang, tubuh dapat memperoleh energi yang cukup untuk beraktivitas, sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan gizi harian. Demikian pembahasan dari kami akhiri dengan Wassalamualaikum